yang akan disampaikan oleh Direktur Pencegahan BNPT Republik Indonesia kepada Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid SEMM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati wabil khusus Ketua FKPT Daerah Istimewa Yogyakarta dan segenap pengurus yang lain, para narasumber, hadirin, hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Tidak ada yang lebih kuat daripada doa yang dilakukan secara khusyuk, secara ikhlas. Moga-moga di majelis yang mulia ini diberkahi dan dirahmati serta menimbulkan kemanfaatan untuk umat, masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin sekalian rahimakumullah, FKPT sebagai forum koordinasi pencegahan terorisme adalah mitra dan sekaligus kepanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Karena tidak bisa terorisme ini hanya ditanggulangi oleh institusi negara dan pemerintah, tetapi harus melibatkan segenap elemen masyarakat, bangsa dan negara. Terorisme harus menjadi common enemy, musuh bersama. Tidak hanya musuh negara tapi juga musuh agama. Kenapa menjadi musuh agama? Karena memang sejatinya segala aksi terorisme jauh menyimpang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam agama, yang harus memegang teguh menjaga keharmonisan, kedamaian, kasih sayang, toleransi, ukhuwah atau persatuan, rahmatan lil alamin. Kemudian memecah belah umat beragama dan memunculkan fitnah di dalam agama. Itu maka terorisme adalah musuh agama. Menjadi musuh negara karena paham yang diusungnya bertentangan dengan konsensus nasional bangsa Indonesia yang sudah menjadi perjanjian yang harus disepakati, yang harus ditaati, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pancasila harus kita pahami sebagai suatu ideologi negara yang mempersatukan segenap umat masyarakat bangsa Indonesia yang heterogen, yang plural, yang majemuk, yang harus kita jaga, karena ini adalah amanah dari founding father kita, amanah dari konstitusi kita, yang apapun agamanya, apapun mazhabnya, mewajibkan untuk mentaati perjanjian-perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan. Ini harus kita samakan framing atau persepsinya dulu, sehingga
aksi terorisme yang selama ini mengatasnamakan agama itu sejatinya manipulator agama. Karena kalau kita bicara terorisme tidak bisa lepas dari bicara radikalisme. Terorisme itu aksinya, terorisme itu hilirnya, tindakan, perbuatannya. Sementara radikalisme itu adalah paham yang menjiwai aksi terorisme itu sendiri. Paham yang merupakan fase menuju terorisme itu sendiri. Paham yang sejatinya merupakan gerakan politik yang ingin merubah tatanan sosial dan politik yang sudah mapan dengan cara-cara ekstrim atau kekerasan. Ya. Jadi kalau kita berbicara terorisme harus holistik, tidak hanya berbicara masalah terorisme, tapi juga harus radikalisme dan terorisme. Banyak yang bertanya ke saya, sejauh mana sih bahayanya aksi terorisme? Bukankah mulai dari bom bunuh diri 2002, ya, itu kalau sampai sekarang bisa jadi kurang dari 1.000 orang dibandingkan jumlah bahaya COVID-19 misalnya, atau mungkin demam berdarah misalnya. Memang benar kalau kita melihatnya secara parsial dari korban aksi terorisme belum nyampe 1.000 dari tahun 2002 semenjak bom Bali. Tetapi tidak bisa dilihat dari fenomena atau akibat terorisme semata, harus dilihat juga dari akibat yang ditimbulkan oleh fenomena radikalisme dan terorisme. Nah, kalau melihat secara komprehensif seperti itu, maka bisa kita lihat di dunia atau di belahan dunia, baik di Timur Tengah, di Afrika maupun Asia Tengah, di Suriah, di Libya, di Irak, di Afghanistan, di Somalia, di Nigeria, di Yaman, dan negeri-negeri muslim lainnya. Semua konflik bangsa, semua konflik di negeri-negeri muslim selalu didahului dengan fenomena maraknya, masifnya radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam. Mereka berkolaborasi dengan oposisi yang destruktif, berkolaborasi dengan kelompok yang anti pemerintah. Kemudian terjadilah konflik bangsa. Nah, kalau melihatnya dari sisi itu, maka sudah lebih dari 1 juta orang yang meninggal di Suriah. Sudah lebih dari 600.000 orang yang meninggal di Irak akibat dari konflik bangsa yang didahului dengan maraknya radikalisme dan terorisme. Belum lagi di Afghanistan, belum lagi di Somalia, di Nigeria, di Yaman, di Libya, dan negeri-negeri Islam lainnya. Bisa jadi sepanjang peradaban manusia di abad 21, korban akibat dampak daripada radikalisme dan terorisme yang memanipulasi agama ini bisa jadi paling besar. Nah, ini yang harus menjadi kewajiban kita. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa radikalisme, terorisme mengatasnamakan Islam adalah fitnah bagi Islam. Kenapa? Karena paham ideologi, tindakan, sikap dan perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, yang mewajibkan toleransi, yang mewajibkan ukhuwah, yang mewajibkan perdamaian, yang mewajibkan kasih sayang, dan lain sebagainya. Kemudian menimbulkan perpecahan umat Islam, memunculkan Islamofobia, dan kalau ini dibiarkan bisa memunculkan konflik sosial, konflik bangsa di Indonesia. Saya sering menggambarkan bangsa Eropa, beberapa suku bangsa saja.
pecah menjadi banyak negara. Bangsa Arab satu suku bangsa pecah menjadi banyak negara. Bangsa Indonesia 1.200 lebih suku bangsa, 1.000 lebih bahasa lokal, 17.400 lebih pulau. Bahkan ada pulau yang belum dikasih nama, 4.000 pulau belum dikasih nama, hanya di Indonesia. Indonesia letaknya sangat strategis di dua samudra, di dua benua. Indonesia memiliki sumber daya alam, kekayaan alam yang dibutuhkan untuk kemajuan peradaban teknologi masa depan. Sehingga sangat seksi untuk diperebutkan oleh negara-negara adikuasa maupun adidaya. Artinya apa? Artinya Indonesia adalah negeri yang memiliki potensial konflik, bisa jadi terbesar di dunia. Nah ini kalau nggak kita jaga, Masya Allah. Belum lagi agamanya paling banyak yang resmi, Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, Konghucu, belum lagi aliran-aliran kepercayaannya. Maka founding father kita, para ulama-ulama kita, para tokoh bangsa, tokoh nasional kita, para leluhur kita, menghadapi heterogenitas kemajemukan maupun pluralitas bangsa Indonesia tadi dengan jeniusnya, ya, dengan ridho Allah mampu merumuskan, memformulasikan ideologi yang bisa mempersatukan heterogenitas kemajemukan pluralitas bangsa kita itu, yaitu dengan Pancasila. Jadi Pancasila ini produk ijtihad manusia, para ulama-ulama, para tokoh-tokoh bangsa kita, dengan khalis, dengan ikhlas, dengan selalu riyadhah, memohon kepada Allah untuk bagaimana bisa mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan paling plural di dunia ini. Dan alhamdulillah ujian ya selama 70 tahun lebih semenjak proklamasi kita bisa tetap aman damai meskipun ada ujian di sana sini. Yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga adalah bahwa Pancasila adalah ideologi yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi yang mampu memoderasi seluruh ideologi-ideologi yang ada di dunia, seluruh isme-isme yang ada di dunia. Jikalau Indonesia menggunakan ideologi khilafah misalnya, maka saudara-saudara kita di Papua, di NTT, di Manado atau Bali ataupun daerah-daerah yang mayoritas non muslim akan minta pisah. Demikian pula kalau kita menggunakan ideologi yang lainnya, maka yang paling pas, yang paling tepat sebagaimana formula yang dirumuskan oleh para founding father kita adalah Pancasila. Dan Pancasila adalah produk ijtihad manusia bangsa Indonesia. Demikian pula khilafah. Khilafah juga produk ijtihad daripada manusia. Artinya silahkan orang-orang yang atau umat Islam berdiskusi masalah khilafah. Apakah khilafah itu bagian dari Islam? Apakah khilafah itu bagian dari sejarah Islam? Tapi yang pasti khilafah adalah produk ijtihad manusia. Sehingga khilafahnya HTI, khilafahnya yang diusung oleh Ikhwanul Muslimin, khilafahnya yang diusung oleh ISIS, yang diusung oleh Al-Qaeda berbeda-beda. Ya. Dan itu adalah keniscayaan. Setiap ulama memiliki interpretasi yang berbeda dan itu sah-sah saja.
Tetapi ketika kita sebagai warga bangsa Indonesia yang sudah diikat dengan perjanjian-perjanjian yang sudah menjadi konsensus nasional, maka hukumnya wajib untuk mentaati, menghormati, dan mengamalkan secara benar. Sehingga mengamalkan Pancasila secara benar sejatinya mengamalkan agama. Karena semua sila-sila di dalam Pancasila adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, ini harus kita garis bawahi. Jadi biar tidak ada lagi yang upaya-upaya, dan ini menjadi tugas concern kita bersama, khususnya teman-teman FKPT yang ada di belahan Indonesia di 32 provinsi, wabil khusus yang ada di DIY. Dan saya yakin DIY, teman-teman FKPT di DIY daerah istimewa Yogyakarta akan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan optimal. Amin. Peristiwa terorisme yang ada di Makassar, kemudian terakhir kemarin yang ada di Mabes Polri, ini menunjukkan fenomena bahwa terorisme merupakan kejahatan extraordinary atau sering disebut extraordinary crime, kejahatan luar biasa, dan kejahatan kemanusiaan, crime against humanity, dan kejahatan yang serius atau serious crime. Kenapa serius? Karena membuat resah masyarakat dan bisa memunculkan fitnah di dalam agama, kemudian juga bisa membuat konflik suatu bangsa, seperti yang saya gambarkan tadi. Sangat serius. Nah, radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama bukan monopoli satu agama, tetapi ada di setiap agama, ada di setiap sekte, di setiap kelompok, bahkan potensial pada setiap individu manusia. Tidak terikat pangkat, jabatan, profesi, kekayaan, latar belakang, bahkan tidak terkait atau tidak terikat dengan kadar tingkat intelektualitas seseorang. Nah, ini jadi bisa menyasar ke siapa saja, karena memang radikalisme itu sejatinya virus, ya, virus ideologi radikal yang menyebabkan penyakit politik dan penyakit spiritual. Sebagaimana virus HIV/AIDS, ya, kalau menyasar, memapar ke jaringan tubuh manusia, maka akan menimbulkan hilangnya imunitas daya tahan tubuh manusia sehingga bisa menyebabkan kematian. Demikian pula virus radikalisme ini kalau menyasar ke institusi negara, pemerintah, dan masyarakat akan menghilangkan imunitas ketahanan nasional bangsa Indonesia. Sebagai virus yang menyebabkan penyakit politik, karena memang radikalisme ini merupakan gerakan politik yang ingin merubah tatanan politik sosial, ingin mengganti ideologi negara, ingin mengganti sistem dengan cara-cara inkonstitusional. Ya. Penyakit spiritual karena apa? Karena memanipulasi agama, memanipulator agama, mengatasnamakan perjuangan untuk agama, menonjolkan aspek ritualitas agama, menonjolkan aspek formal dan identitas agama, tetapi abai, lemah, ya, terhadap aspek spiritualitas agama, yaitu ihsan atau akhlakul karimah. Jadi orang-orang radikal itu memahami makna rukun agama, yaitu iman, Islam, jihad, atau iman, Islam, khilafah. Padahal sebagaimana dikatakan oleh Nabi bahwa pilar agama itu adalah iman, Islam, ihsan. Ihsan ini adalah spiritualitas kita yang ditampilkan dalam bentuk akhlakul karimah yang merupakan misi utama daripada
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Nah, kelompok radikal ini selalu menonjolkan identitas keislaman, ya, ritualitas, formalitas keislaman, tapi abai dan lemah soal akhlak, terutama akhlak kebangsaan, akhlak ketaatan terhadap pemimpin pemerintahan yang sah, yang sejatinya sudah menjadi sunnatullah takdir. Kenapa? Kita sudah diikat oleh kesepakatan bersama berupa sistem demokrasi. Maka siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, siapapun pemerintahannya yang sah, yang sudah menjadi kesepakatan, wajib kita taati. Dan barang siapa melepaskan diri dari ketaatan terhadap penguasa, pemimpin yang sah, meskipun hanya satu jengkal, kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, ini Rasulullah sudah berbicara di dalam Sahih Bukhari itu, hadis nomor 7053. Nah, ini harus disampaikan ke umat, ya. Kalau Allah bahkan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini yang harus disampaikan karena memang mereka ini gerakan politik yang ingin merubah kekuasaan. Nah, terakhir kita BNPT, ya, FKPT, ya, melakukan penanggulangan secara holistik, yaitu dari hulu sampai hilirnya. Hilirnya adalah penindakan, law enforcement. Alhamdulillah untuk Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, ya, yang merupakan revisi atau pembaharuan dari Undang-Undang nomor 15 tahun 2003, ya, memungkinkan Polri, penegak hukum dalam hal ini Densus 88 untuk bisa mengungkap atau menindak bagi mereka kaum radikal yang sudah terpapar kadar tinggi, ya, yang dilakukan secara preventive strike, menindak untuk mencegah sebelum melakukan aksi. Tetapi peristiwa yang di Makassar maupun kemarin yang di Mabes, nah, itu sudah terjadi aksi. Apakah itu kecolongan? Apakah itu kelalaian? Wallahu a'lam. Yang jelas tidak ada kesempurnaan dalam hidup ini karena hanya Allah yang maha sempurna. Banyak pengamat yang mengkritik, wah berarti ini pencegahan yang dilakukan oleh BNPT ataupun oleh negara gagal. Itu enggak fair, itu enggak adil. Mulai dari diberlakukannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 sampai detik ini, negara sudah menangkap lebih dari 900 orang, hampir 1000. Ibarat ujian soalnya 1000, salah 1, salah 2, salah 3, nggak bisa digeneralisir, kemudian divonis nggak lulus atau gagal, nggak adil itu. Ya. Tetapi memang menjadi resiko kita, resiko kami sebagai aparat negara. Ya. Ibarat 1000 upaya terorisme, 999 kita berhasil mencegah, 1 gagal, maka akhirnya tetap dikritik seperti itu. Tapi yakinlah bahwa kami ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, dalam tugas kami benar-benar dengan niatan jihad hanya mencari ridho Allah, sehingga kalau dipuji tidak akan terbang, kalau dicaci tidak akan tumbang insya Allah. Nah begitu. Nah saya ingin FKPT juga begitu ini. Nah, penanggulangan yang kita lakukan melalui 2 strategi besar, ya, yaitu soft approach dan hard approach. Hard approach dilakukan di hilirnya yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror. Kebetulan saya
dari tahun 2006 sudah jadi Kaden 88 di Polda DIY, kemudian melalang buana jadi Kapolres dan sebagainya. Akhirnya 2013 ditarik lagi ke Densus 88 anti teror sampai bulan Agustus tahun 2020, dan alhamdulillah sekarang bergabung dengan teman-teman BNPT, teman-teman FKPT untuk bergabung dalam rangka melakukan tindakan upaya soft approach. Kalau saya dulu di hard approach, di penindakan atau law enforcement, sekarang di soft approach, yaitu pencegahan. Nah, pencegahan sesuai amanah undang-undang dilakukan melalui 3 strategi. Yang pertama, strategi kesiapsiagaan nasional. Yang kedua, strategi kontraradikalisasi yang diisi dengan kontra narasi, kontra ideologi, dan kontra propaganda. Baru yang ketiga, strategi deradikalisasi. Kesiapsiagaan nasional di sini maknanya adalah tidak hanya kesiapsiagaan fisik, pasukan, manajemen, sistem semata, tidak. Tetapi lebih daripada itu juga kesiapsiagaan ideologi. Karena akar masalah radikalisme dan terorisme dalam konteks mengatasnamakan agama adalah ideologi yang menyimpang, ideologi yang distortif atau mengalami distorsi. Yang dilakukan terhadap mereka masyarakat bangsa Indonesia yang mayoritas moderat tetapi rentan dan potensi terpapar. Kita semua itu rentan, kecuali saya, insya Allah, karena sudah pernah terpapar, jadi insya Allah aman. Dan sudah punya antivirus. Nah, masyarakat Indonesia yang mayoritas moderat, yang sabar, hatinya lembut, ya, yang ramah, diberikan vaksinasi ideologi sehingga imun, kebal terhadap segala upaya radikalisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Lukman, bomber di Makassar kemarin, itu awalnya orangnya sabar, orangnya ramah, orangnya lembut. Ini keterangan dari orang tua dan tetangga-tetangganya. Begitu kenalan dengan ideologi Salafi Wahabi Takfiri yang membid'ahkan tradisi-tradisi, budaya-budaya lokal keagamaan, membid'ahkan, menyesatkan tahlil, yasin, berjanji. Nah, Lukman ini kalau ketemu orang tuanya melakukan berjanji, marah-marah. Orang tuanya dimarah-marahi. Apa yang terjadi? Yang tadinya sabar lembut karena ideologi takfiri tadi, jadi hatinya keras, intoleran, dan akhirnya jadi teroris. Nah, ini masyarakat bangsa kita yang mayoritas harus kita vaksinasi ideologi supaya kebal terhadap ideologi takfiri, ya, ideologi takfiri yang intoleran, yang mengkafirkan, yang tidak seagama, tidak sepaham, tidak segolongan. Melalui apa? Melalui karakter building, pembangunan karakter, akhlak, perilaku, budi pekerti. Ya, kalau dalam bahasa agama Islamnya pendekatan tasawuf. Nah, kalau di Nasrani ada retreat, kalau di Hindu ada apa? Semedi, kalau di Buddha ya meditasi, ya pokoknya spiritual keagamaan ini yang harus ditanamkan, ya, akhlak, perilaku, budi pekerti. Nah, ada musik diharamkan, musik di apalagi budaya-budaya kearifan lokal yang mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk tadi dibid'ahkan. Wah, ini sudah bahaya, ini sudah embrio itu. Ya, ini yang harus menjadi concern kita. Itu yang pertama. Kemudian strategi yang kedua adalah kontraradikalisasi. Kontraradikalisasi ini dilakukan dengan kontranarasi. Kontranarasinya apa? Yaitu keterpaparan masivitas radikalisme dan terorisme ini
karena dunia maya. Seperti halnya si Aini si Zakiyah Aini, ya, ini terpapar dari dunia maya di Alan Wolf, ya, yang harus kita waspadai. Hasil riset dari LIPI, hasil survei dari LIPI, ya, kalau nggak salah 2017 atau 18 menyebutkan ada 4% atau sekitar 10 juta masyarakat Indonesia yang siap berjihad dengan ISIS. Salah satunya yang kemarin. Nah 10 juta itu di mana kita nggak ngerti. Densus kekuatannya 2424 kurang lebih. Nah, ini kita harus selalu berdoa memohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang terpapar paham radikal ini bisa mendapatkan hidayah sadar, di samping kita mengoptimalkan upaya dan ikhtiar kita. Tapi harus diingat, wa makana linafsin an tu'mina illa billah wa yaj'alu rizqal ladzina la yaqilun. Ini surat Yunus ayat 100. Tidak ada manusia, ya, tidak ada manusia yang akan sadar, ya, yang akan taubat, yang akan beriman, melainkan hidayah, izin. Nah kita harus banyak berdoa juga. Tapi Allah murka sama orang-orang yang tidak menggunakan akal. Nah ini jadi di samping ikhtiar kita, upaya kita dalam kontra narasi, dan hasil riset 67%, ya, kalau nggak salah 67% itu. Konten-konten media sosial, konten-konten di internet adalah konten-konten radikal. Iya, dari Salafi Wahabi, tapi tidak semua Salafi Wahabi itu teroris loh ya, harus adil kita, harus fair. Karena ada Salafi Wahabi yang dakwah, ada Salafi Wahabi yang takriri, yang ikut sistem. Ya, ada Salafi Wahabi yang jihadis. Yang jihadis inilah yang kombatan-kombatan tadi yang udah high level. Makanya teman-teman Salafi Wahabi yang dakwah ini mohon dengan segala hormat, silahkan Anda tidak yasinan, tidak tahlilan, tidak berjanji, tidak maulid, silahkan, itu khilafiyah. Tetapi mohon jangan membenci dengan sikap membid'ahkan, menyesatkan, apalagi mengkafirkan terhadap amalan-amalan yang merupakan tradisi budaya lokal keagamaan yang sudah menjadi warisan leluhur, dan itu bisa mempersatukan, mengukuhkan masyarakat Indonesia yang majemuk ini, yang plural ini. Nah ini mohon saudara-saudara kami yang kebetulan bermazhab Salafi Wahabi, ya. Ini mohon, saya senang teman-teman yang Salafi Wahabi dakwah itu, dia sering mengkritik demonstrasi, dia juga ingin menganjurkan taat dan hormat pada pemerintahan, yang itu bagus itu. Tapi tolong hentikan untuk sikap intoleran dengan membid'ahkan, menyesatkan amalan-amalan ulama-ulama aswaja yang sering melakukan tradisi-tradisi keagamaan seperti berjanji, ziarah kubur dan lain sebagainya. Ini demi untuk kemaslahatan dan ukhuwah umat Islam. Karena radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam sejatinya adalah proksi untuk menghancurkan Islam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Ini catat ini. Sekali lagi, radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam adalah proksi untuk menghancurkan Islam dan mengadu domba, membuat konflik bangsa Indonesia. Ini harus dicatat. Maka perlu kontra narasi, kontra ideologi, ya, ideologi takfiri kita kontra dengan ideologi Islam yang kafah, iman Islam, akhlak iman Islam, ihsan, ya. Kita kontra dengan ideologi rahmatan lil alamin, kita kontra dengan ideologi wasatiyah, tawasud. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatun.
Allah mewajibkan, memerintahkan umat Islam ya atau umat manusia untuk wasatiyah, untuk bersikap moderat di dalam kehidupan, terutama dalam beragama. Ya, lah. Pancasila ini adalah ideologi moderat yang bisa memoderasi isme-isme, ideologi-ideologi yang ada di dunia. Sehingga ini yang paling tepat. Nah, gitu. Kemudian kontra propaganda. Mereka selalu propaganda. Gejala awal terhadap radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama. Ya, ini paling tidak pengalaman saya dan bisa dicek. Kalau seseorang sudah anti pemerintah, nah, anti pemerintah, anti di sini bukan berarti oposisi. Oposisi boleh di negara demokrasi, tapi oposisi yang membangun, oposisi yang konstruktif, bukan oposisi yang merusak atau destruktif. Oposisi yang berfungsi, bermanfaat untuk keseimbangan, check and balancing, itu boleh. Kemudian dia sering boleh mengkritik, tapi kritik yang islami, kritik yang dengan cara-cara akhlak, ya, yang dibolehkan di dalam agama, bukan dengan nyebar hoax, memfitnah, nyinyir, provokatif, propaganda. Nah, ini kewajiban kita semua masyarakat bangsa Indonesia yang moderat, kita bangunkan ini. Yang moderat kita bangunkan, jangan sampai apatis, jangan sampai diam, mungkin terlalu qanaah kali ya. Coba kita lihat di grup-grup WA itu, ya, atau di medsos. Yang moderat itu isinya grup WA itu mungkin 200 ya. Yang moderat itu mayoritas, yang radikal itu paling 5-6 aja. Tapi yang militan, yang sering nge-share hoax, fitnah, adu domba, nyinyir, itu mereka yang radikal. Nah, yang moderat itu diem. Nggak tahu diemnya itu mungkin beranggapan nah ini orang gila ngapa ditanggapin, atau mungkin jangan-jangan diam-diam percaya juga itu. Nah, ini yang harus kita waspadai, karena sesuatu meskipun salah, kalau nggak ada klarifikasi, kalau nggak ada counter, kalau nggak ada verifikasi, itu seolah-olah kayak benar itu. Lah ini fenomena hoax. Ini seperti itu, dan ini bisa mencuci otak secara psikologis, bisa mempengaruhi mindset seseorang, psikologi seseorang, paradigma seseorang. Nah, ini yang bahaya. Jadi itu yang pertama, kontra radikalisasi, kesiapsiagaan nasional. Yang kedua, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Deradikalisasi di sini adalah upaya untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar radikal menjadi moderat, minimal mengurangi kadar radikalnya. Dan deradikalisasi ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, atau menjadi narapidana tipiter, tindak pidana teror. Enggak mungkin kita melakukan deradikalisasi di universitas, di pondok pesantren, ya, yang mungkin ini nanti dia merasa loh berarti kita menyelenggarakan deradikalisasi di pondok pesantren A misalnya, berarti kami dianggap radikalnya gitu. Tapi temanya mungkin nanti moderasi beragama. Nah, itu kontra radikalisasi. Kalau deradikalisasi untuk mereka yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana. Nah, sehingga FKPT di sini berperan di paling hulu atau upaya preemptif tadi, kesiapsiagaan nasional, dan di yang kedua kontra radikalisasi dengan kontra ideologi tadi. Nah, di deradikalisasi itu situasional, ya, bisa kerjasama dengan Satgaswil, Densus, kerjasama sama Direktorat deradikalisasi terhadap napiter, atau mungkin menggunakan ketika kegiatan-kegiatan mengundang sebagai narasumber ex napiter dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu diingat, standar seseorang bisa dikatakan moderat kalau sudah tercabut akar ideologi radikal yang tadinya salafi wahabi takfiri menjadi hilang itu dengan tergantikan ideologi yang moderat,
yaitu ideologi yang wasatiyah, ideologi yang tawasud, ideologi yang di tengah-tengah atau moderat tadi. Kalau masih anti NKRI, nggak mau hormat bendera, anti tahlil, anti tasawuf, nah ini belum tercabut, terkurangi ya, tapi belum tercabut. Paling tidak itu yang saya alami, udah percaya aja. Nah, jadi kalau ada mantan napiter kok masih nggak mau hormat bendera, nggak mau tahlil, lah itu bisa-bisa takiyah itu. Ya, takiyah itu menyembunyikan diri. Nah, ini mereka jadi kalau sama saya nggak bisa bohongi, karena hanya orang radikal atau mantan radikal yang paham betul isi kepala orang radikal. Nah, mereka nggak bisa bohong, mau takiyah saya tahu itu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kadang-kadang sebagai direktur pencegahan ini saya kadang-kadang dikritik sama istri saya, keras katanya. Ya saya katakan, ya memang watak saya seperti ini. Memang saya dulu pernah menjadi bagian daripada kelompok mereka ya. Jadi kalau saudara-saudara ini kan sanatnya bisa jadi ke Abu Bakar, ke Osman, nah, bagi yang orang-orang kaya yang sedekah itu ke Osman, bagi orang-orang yang pinter cerdas kayak Ketua FKPT Jogja dan para pengurus kayak para narasumbernya orang-orang pinter, orang-orang cerdas ini, sanatnya ke Sayyidina Ali. Nah, insya Allah kalau saya ini sanatnya ke Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid, atau kalau di Jawa ini kayak apa Sunan Kalijogo, jadi mengalami fase sejarah yang seperti itu ya. Tapi walal akhiratu khairul laka minal ula, lebih baik jadi mantan radikal daripada jadi mantan ustadz. Nah ini fenomena yang terjadi di saudara-saudara FPI itu juga mirip seperti itu. Orang mau sadar, orang dulunya jahat, dulunya ngerampok, preman, penjahat ya, kemudian dapat hidayah, ingin tobat. Begitu ingin tobat, ketemu ustadz, ustadznya sesat ya, yang harusnya diajarkan supaya baik ya, tapi diajarkan yang enggak baik. Bagaimana cara menyesatkannya? Teman-teman kita para anggota FPI kebanyakan ya, tidak semuanya. Sebagian dari mereka memang benar-benar ingin tobat. Nah, orang kalau ingin tobat ya, ketika dia jadi preman, ketika dia jadi penjahat, dia masih tetap sadar bahwa apa yang saya lakukan ini salah. Betul kan? Mereka itu sadar yang dilakukan salah dan tidak ingin anak keturunannya juga akan berbuat seperti orang tuanya, seperti mereka. Nah begitu dapat hidayah mereka ingin tobat. Nah begitu ingin tobat yang dicari pasti ustadz. Karena kalau orang ingin tobat dari kejahatan atau preman ya, itu pasti orientasinya back to religi, kembali kepada agama. Ketemu ustadz ya, pertama memang diajarkan hal-hal yang sifatnya syariah, syari ya, ajar ngaji, ikro lah, oke lah, fine aja, diajarkan. Nah langsung fikih, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sesat, ya. Hitam putih. Lebih parah puncaknya ketika nanti oleh ustadz ini diajarkan, oknum ustadz, apa yang kamu lakukan itu dulu dolim, dosa besar ya, dan tidak ada yang bisa menutupi dengan amalmu. Wah, mulai doktrin mas ini ya. Ingat, setiap dosa pasti ada hisabnya. Sementara kita berdoa waqina adzabannar, minta dibebaskan dari api neraka. Mungkin enggak amal kamu nanti akan bisa menutup segala dosa-dosa kamu dulu? Enggak bisa. Hanya satu amalan yang bisa mengcover, menutup dosa-dosa kamu, yaitu syahid. Nah, kena dia. Kalau kamu dulu jahat, kalau kamu dulu dolim, ya, mengatasnamakan diri kamu untuk kepentingan kamu, tapi Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, segala amal dilihat, yang dilihat adalah niatnya. Nah,
silahkan keahlian kamu ngerampok, menipu, korupsi, ya, tetapi niatanmu dirubah dengan membela Islam, menegakkan khilafah. Nah, jadilah itu barang. Seperti itu caranya ini yang kami interview, yang kami lidiki. Hati-hati nih, ya. Jadi sekali lagi mereka adalah manipulator agama, fitnah dalam agama. Ini menjadi keprihatinan dan kewaspadaan kita semuanya. Demikian hadirin sekalian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya, kegiatan internalisasi nilai-nilai agama, sosial dan budaya dengan pembentukan guru agama sebagai pelopor moderasi beragama di sekolah melalui FKPT Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah, syafaat hamba-hamba beriman, para aulia Allah, dengan syafaat beliau kita semua dirahmati, diberkahi, sehingga kegiatan ini mendapatkan ridha Allah. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.